cahaya ilmiah mana Om? Hari ini kami akan mempresentasikan tentang anatomi dan fisiologi sistem sensori. Selamat menyaksikan. Oke, saya akan mempresentasikan apa itu sistem sensori. Jadi sistem sensori merupakan salah satu saraf yang bertugas sebagai menerima, mengelola informasi dan juga menciptakan tingkat kesadaran untuk dapat merespon. Contoh-contoh dari 5 panca indera. Mata sebagai penglihatan. Contoh kedua, hidung. Dari organ hidung ini sebagai penciuman. Contoh ketiga, telinga. Telinga sebagai pendengar. Contoh keempat, lidah. Dan contoh yang kelima itu pada kulit. Yang pertama itu adalah indera penglihatan melalui mata. Mata adalah organ paling vital bagi manusia. Fungsinya sebagai menerima rangsangan cahaya yang mengubahnya menjadi sinyal dan diterjemahkan oleh otak sebagai penglihatan. Ini adalah bagian-bagian mata. Di sini ada kornea mata. Selanjutnya di sini ada aqueous humor. Selanjutnya di sini ada pupil mata. Lalu di sini ada iris mata. Lanjutnya di sini ada lensa mata, di bagian sini lensa mata. Selanjutnya di sini ada konjungtiva. Lalu selanjutnya di sini ada koroid. Di bagian sini ada koroid. Selanjutnya di sini ada otot siliar. Di bagian sini ada otot siliar. Selanjutnya di sini ada sklera. Lalu di sini ada retina dan di sini ada bintik buta. Yang kedua adalah kulit manusia. Kulit manusia merupakan lapisan yang paling luar dan juga lapisan dalam organ tubuh yang paling luar. Kulit manusia berfungsi sebagai indera peraba dan juga pelindung organ dalam tubuh manusia. Kulit manusia juga terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis itu bagian paling luar ini, dermis itu bagian tengah, dan hipodermis itu bagian bawah. Nah, jadi ada 3 bagian lapisan kulit. Nah, yang pertama epidermis. Epidermis itu jaringan berfungsi sebagai melindungi dari bakteri dan sinar UV. Nah, jaringan epidermis ini juga menghasilkan warna kulit melalui melanin. Nah, jaringan epidermis ini ada 4 lapisan. Ada 4 lapisan, yaitu yang pertama stratum caraneum, yang kedua stratum caraneolus, yang ketiga stratum spinosum, yang ketiga stratum basal. Nah, yang kedua adalah dermis. Jaringan ini mengandung pembuluh darah dan saraf kelenjar keringat, kulit rambut dan kelenjar sebah-sebah. Nah, jaringan epidermis ini ada 2 lapisan, yaitu lapisan papilar, yang kedua lapisan retikular. Yang ketiga adalah hipodermis. Jaringan ini berperan sebagai jaringan lemak dan jaringan ikat, serta mengandung pembawa darah dan saraf yang lebih banyak dalam tubuh manusia. Telinga adalah organ yang sangat penting bagi manusia karena berfungsi sebagai alat pendengaran dan menjaga keseimbangan tubuh. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, telinga bagian luar ataupun eksternal. Telinga luar terdiri dari daun telinga ataupun pinna atau auricle dan saluran telinga atau meatus auditoris externus. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan suara dan mengarahkan ke saluran telinga. Saluran telinga kemudian menghantarkan suara ke gendang telinga. Kedua, telinga bagian tengah ataupun middle ear. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga ataupun membran timpani dan tulang pendengaran ataupun ossicle. Gendang telinga berfungsi untuk menghantarkan getaran suara dari saluran telinga ke tulang pendengar. Tulang pendengaran kemudian menghantarkan getaran suara ke telinga dalam. Yang ketiga, telinga bagian dalam ataupun inner ear.
Telinga dalam terdiri dari koklea dan vestibulum serta kanalis semisirkularis. Koklea berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang dikirim ke dalam otak sehingga kita dapat mendengar suara. Vestibulum dan kanalis semisirkularis berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Dengan demikian, telinga bekerja sama untuk mendeteksi suara dan menjaga keseimbangan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang hidung sebagai reseptor pembau beserta mekanisme kerja hidung. Nah, manusia dapat menggunakan berbagai macam bau bukan karena memiliki banyak reseptor pembau, namun kemampuan tersebut ditentukan oleh prinsip-prinsip komposisi. Nah, berikut mekanisme kerja hidung. Saat menghirup udara untuk bernafas, bau sekitar juga ikut ke dalam hidung. Di dalam rongga hidung, bau akan larut di lendir. Setelah itu, rangsangan bau tersebut akan diterima oleh jari ujung-ujung syaraf serta diteruskan ke pusat penciuman dan syaraf pembau. Setelah itu, otaklah yang akan memproses ingatan akan bau tersebut sehingga manusia dapat membau aroma tersebut. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu indera pengecap atau melalui lidah, yaitu lidah adalah organ berotot di dalam mulut yang berfungsi untuk mengecap rasa, menelan, mengunyah, dan juga berbicara. Ini adalah bagian-bagian lidah. Yang pertama adalah ujung lidah atau apex yang berfungsi untuk mengecap rasa manis dan juga rasa asam. Selanjutnya di sini adalah bagian lidah atau badi yang berfungsi untuk mengecap segala rasa dan juga membantu berbicara. Yang terakhir adalah akar lidah yang berhubungan dengan faring dan membantu proses menelan.